ASEAN merupakan akronim dari Association of Southeast Asian Nations atau biasa dikenal juga sebagai Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Sejumlah negara yang menjadi founding fathers adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selain kelima negara tersebut, seiring waktu negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya turut bergabung dan menjadi bagian dari ASEAN. Secara lebih lanjut, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Negara anggota ASEAN saat awal dibentuk hanya terdiri dari 5 negara yang disebut sebagai negara pendiri ASEAN. Negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kini, sudah ada 10 negara dalam keanggotaan ASEAN. Berikut negara anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand sebagai pendiri dan Brunei Darussalam, bergabung 7 Januari 1984. Vietnam, bergabung 28 Juli 1995. Laos, bergabung 23 Juli 1997. Myanmar, bergabung 23 Juli 1997. Kamboja, bergabung 30 April 1999. Dan anggota baru Timor Leste yang secara geografis terletak di wilayah Asia Tenggara secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai anggota ASEAN pada tahun 2011. Ihwal keanggotaan Timor Leste tersebut masih dalam pembahasan ke-10 negara anggota ASEAN hingga akhirnya permintaan Timor Leste untuk menjadi anggota baru ASEAN disetujui pada KTT ASEAN di Kamboja, Senin, 11 November 2022. Pernahkah Anda membayangkan, negara-negara ASEAN bergabung jadi satu, dan membentuk sebuah negara sendiri? Memang ini sesuatu hal yang mustahil terjadi, tapi menarik untuk mengeksplorasi skenario hipotetis ini untuk menjelaskan skala sebenarnya dari kekuatan ekonomi dan pengaruh ASEAN di panggung global. 1. Negara, ASEAN akan menjadi negara dengan penduduk terbanyak ketiga di dunia. Gabungan populasi negara-negara ASEAN adalah sekitar 625 juta orang atau sekitar 8,8% dari populasi dunia. Jika ASEAN adalah satu negara, hanya akan kalah dari populasi India, 1,31 miliar, dan Cina, 1,39 miliar. 2. ASEAN akan menjadi negara dengan daratan terluas ke-7 di dunia. ASEAN mencakup wilayah daratan 4,4 juta kilometer persegi, 3% dari total wilayah bumi, dan akan menjadi negara dengan luas daratan terbesar ke-7 di dunia, setelah Rusia, Kanada, Tiongkok, Brasil, dan Australia. 3. ASEAN akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Pada tahun 2018, gabungan GDP negara-negara ASEAN adalah 2,92 triliun, berada di belakang Tiongkok, Jepang, India dan Jerman. 4. ASEAN akan menjadi negara dengan yang sangat multi-etnis dan multi-agama. Tidak ada satu agama atau ras yang menjadi mayoritas mutlak. Sekitar 240 penduduk ASEAN beragama Islam, 18% beragama Buddha, Nasrani 17%, dan sisanya 23% Konfusianisme, Hindu, dan lainnya. Sebagai satu kesatuan, ASEAN akan menjadi negara Muslim terbesar di dunia, negara Buddha terbesar kedua di dunia, dan negara Kristen terbesar keempat berdasarkan populasi. Sementara itu, etnis terbesar adalah orang Jawa dengan populasi 100 juta atau 16% dari populasi, diikuti oleh Vietnam, 75 juta 12%, Thailand, 51 juta 8%, Sunda, 39 juta 6%, Cina, 33 juta 5%, Bamar, 30 juta 4,8%, dan Melayu, 28 juta 4,5%.
Tantangan besar bagi pemerintah ASEAN yang bersatu adalah entah bagaimana menyatukan ratusan kelompok etnis, masing-masing dengan budaya dan bahasa yang unik. 5 negara ASEAN akan memiliki personel militer terbesar kedua di dunia. Gabungan seluruh personel militer negara-negara ASEAN mencapai hampir 1,9 juta personel, terbesar setelah Tiongkok, 2,33 juta. 6 dari perandaian ini, kita bisa melihat potensi-potensi ASEAN menjadi kekuatan besar dunia. Jika integrasi ASEAN terus digelorakan, ASEAN akan makin menjadi pemain penting di tingkat global, dan menjadi kekuatan baru dari Asia setelah Tiongkok dan India. Peran penting ASEAN dalam perekonomian global sangatlah besar. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi, TIC yang begitu cepat, telah mendorong negara-negara di ASEAN untuk melakukan transformasi digital guna terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut bahwa inisiatif kawasan ASEAN untuk konektivitas sistem pembayaran sangatlah besar. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepahaman bersama 5 bank sentral di kawasan ASEAN dalam kerangka Regional Payment Connectivity, RPC. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menekankan, selain transformasi digital, pertumbuhan ekonomi ASEAN harus inklusif dan berkelanjutan. Sebagai upaya mencapai ekonomi yang rendah karbon, ASEAN juga telah meluncurkan ASEAN Taksonomi untuk pembiayaan berkelanjutan versi 2 yang merupakan taksonomi pertama di dunia yang telah mengakomodasi transisi energi berdasarkan kategori kegiatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan. Selain itu, Menteri Keuangan juga menyampaikan perlunya penguatan kolaborasi sektor kesehatan dan keuangan oleh semua pihak di ASEAN, baik dari pemerintah maupun swasta, sebagai upaya menghadapi potensi terjadinya krisis kesehatan di masa mendatang. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu penting dan relevan terkait kawasan ASEAN mengemuka, di antaranya adalah ekonomi digital dan pembiayaan UMKM, sistem pembayaran dan interkonektivitasnya, pembiayaan berkelanjutan, taksonomi keuangan berkelanjutan ASEAN, isu ketahanan pangan dan pendanaan kesehatan. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN menyambut baik kerjasama yang telah terbina antara negara ASEAN dengan pelaku usaha di ASEAN, khususnya dalam rangka mendukung promosi perdagangan dan investasi, serta memperkuat struktur ekonomi ASEAN agar dapat menjadi pusat pertumbuhan dunia, epicentrum of growth.